Oke sahabat Tapak Tilas, kita akan ngobrol dengan Mas Uda Ari terkait dengan museum. Nah, katanya beliau itu salah satu duta ya, atau Iya, apa namanya? Putra Museum. Putra Museum. Nah mungkin teman-teman kan pada ingin tahu terkait dengan museum di Indonesia ada apa aja sih? Wah, kalau jenisnya ada banyak ya Kang, karena memang museum ini salah satu wisata minat khusus. Karena di Indonesia ada museum yang berbasis budaya, ada berbasis kepustakaan itu ada, kemudian keperbakalaan juga ada. Jadi bahkan sekarang juga ada museum tentang Dirgantara itu juga sudah ada gitu. Jadi museum di Indonesia tuh banyak macamnya. Kalau di Pulau Jawa sendiri aja sudah ada bahkan 50 lebih museum, itu berbagai macam museum juga ada gitu Kang. Oke, jadi banyak banget Sangat banyak. item atau kekhususan dari museum tersebut Iya. ya. Udah keliling ke mana aja? Wah, kalau dibilang kemana aja lumayan banyak Kang. Cuman yang bisa saya sampaikan itu ada di Museum Radia Pustaka. Itu museum kepustakaan atau sastra Nusantara, bahkan sastra Jawa itu ada hampir lengkap di situ. Kemudian ada di Museum Ronggo Warsito yang ada di Semarang, itu juga salah satu juga tentang kebudayaan Jawa. Dan Museum Danar Hadi itu museum batik. Oh. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta kebetulan baru ke Museum Aha Nasution. Apa sih pelajaran yang udah rasakan ketika udah mengunjungi museum tersebut? Wow, pelajarannya itu kalau ke Aha Nasution itu bagaimana perjuangan seorang Bapak Bapak Jenderal kita mempertahankan kemerdekaan melawan PKI pada zaman dulu. Gimana dia memperjuangkan Indonesia itu bisa berdiri tegap, jangan sampai hancur karena pertikaian PKI. Itu yang membuat saya bangga melihat rumahnya beliau langsung seperti itu sih Kang. Terus kemudian kalau di museum yang lain, museum budaya misalnya ada di Museum Radia Pustaka, itu bagaimana budaya itu sebenarnya dulu tercipta bagaimana, kemudian sastranya itu menjelaskan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak diungkap di dalam buku sejarah, tapi tertulis di sastra-sastra tersebut sih Kang, seperti itu. Kalau udah berkunjung ke museum, siapa sih yang datang ke situ? Zaman sekarang datang ke museum, masyarakat anak muda itu jarang banget. Jarang banget. Paling biasanya malah orang-orang tua, karena dia pengen mengenang masa lalunya gitu. Jadi kadang-kadang kalau datang ke museum tuh anak-anak sekolah paling hanya study tour, itu pun hanya untuk memenuhi absen aja kayak gitu. Jadi kalau udah sering lihat ya paling ya orang-orang yang memang suka akan cerita-cerita yang ada di museum seperti itu sih Kang. Jadi nggak spesifik anak muda atau anak orang tua seperti itu. Nah dengan kondisi seperti itu apa yang terpikirkan sebagai duta museum? Ya kalau saya sendiri sih memang bukan advokasi ya, lebih ke aksi nyata saya itu ya dengan Jamas tadi. Saya menggunakan platform Instagram untuk menyampaikan bahwa museum di Indonesia itu salah satunya, mungkin ada beberapa episode yang udah saya upload juga, itu menjelaskan bagaimana museum, kapan dibentuknya, terus isinya apa, terus ceritanya museum itu kenapa dibangun, itu tuh saya jelaskan secara singkat sih, seperti itu. Jadi mungkin ketika saya upload, harapan saya ketika saya upload itu, teman-teman tuh tahu bahwa museum di Indonesia tuh backgroundnya itu apa, latar belakang mereka didirikan tuh seperti apa. Jadi mereka tertarik untuk datang, seperti itu sih Kang. Oke, berarti mengajak lewat media sosial. Iya, benar sekali. Ada nggak pengalaman unik selama mengunjungi museum itu? Kalau dibilang unik ada Kang. Salah satunya itu di Lawang Sewu, Semarang. Hawanya itu masih kerasa penjajahan zaman dulu, karena memang di salah satu spot di museum itu memang tempat pembantaian atau tempat pembuangan dari jenazah-jenazah. Jadi feel-nya itu masih kerasa ya untuk penindasan itu. Tapi tenang, semuanya di sana tuh aman. Nggak akan ada lagi kayak dulu itu kan ada yang sampai ada namanya apa, misteri dunia lain kayak gitu, kita nginep bikin kisah-kisah horor di situ. Tapi tenang, di sana sudah dihandle oleh PT KAI, yang dimana sudah dirubah bagaimana museum Lawang Sewu itu dikenalkan lebih jauh lagi dan dikelola oleh PT KAI, seperti itu sih Kak. Jadi relatif lebih aman ya? Iya, lebih aman lagi lah. Iya. Museum itu
kan banyak peninggalan benda-benda zaman dulu. Banyak sangat. Yang Mas Uda lihat sendiri di museum itu yang paling tua itu umur berapa? Wow, umur berapa usia di? Kalau yang paling lama ini adalah di Museum Purbakala. Oke. Kalau di museum-museum senjata memang dari kerajaan-kerajaan kuno ya. Cuman kalau paling lama itu ada di Museum Purbakala. Itu bahkan ratusan juta tahun itu sudah kita bisa sentuh dan kita bisa lihat bahwa salah satu lokasi berdirinya museum itu dulunya lautan, Bang. Oh? Iya, jadi dulu kalau di Kabupaten Sragen sendiri itu tuh dulunya itu laut dan di situ ditemukan gigikan hiu dan itu tuh ada di situ. Terus selain itu juga setelah jadi laut kemudian mengering jadi rawa, kemudian menjadi tanah yang memang bisa ditapaki oleh manusia, itu baru muncul tulang belulang dari gajah, stegodon, terus kemudian tulang manusia purba itu tuh ada di situ. Jadi menurutku yang paling lama yaitu hampir 100 juta tahun tuh ada di situ, Pak. Oke, museum paling lama. Menurut Mas Uda kedepannya museum itu harus seperti apa sih biar anak muda datang? Edukatif dan lebih ke ekspresif anak muda sih. Jadi kalau kita datang museum jangan hanya skrip aja jadi yang ada ditampilkan seperti itu. Jadi lebih atraktif antara pengunjung dengan si benda koleksinya. Jadi kalau misal ada yang touchscreen itu bisa kita lihat bagaimana ditemukannya di mana, lebih atraktif aja sih kayak gitu istilahnya. Nah, kalau sekarang masih penjelasan tentang isi dari museum itu masih seperti apa menurut Uda? Masih banyak yang menggunakan skrip. Jadi kan orang Indonesia tahu iyalah kurang suka akan membaca. Jadi mereka tuh sukanya lihat ini bendanya dari sini aja. Oh, ya udah gitu. Tapi mereka nggak membaca secara keseluruhan utuh informasi yang ada gitu. Jadi kalau harapanku cuman ya kasih QR lah dia biar scan baca sendiri atau sambilan ini ditemukan apa singkat seperti itu. Jadi kalau menurut Uda penyampaian isi museum itu oleh pengurus atau guide di situ pengelola itu masih cukup jadul. Kalau untuk guide sendiri sih banyak yang sudah kekinian ya. Kalau guide dari museum sendiri mereka lebih menjelaskannya lebih ringan dan bahkan ditambahin bercandaan biar bisa masuk ke pikiran zaman sekarang lah istilahnya gitu. Cuman memang ada beberapa museum yang memang mereka bukan belum menyediakan ya, tapi lebih ke menyediakan tapi kita wisatawannya tidak tahu kalau di situ ada pemandu museum. Seperti itu. Jadi kita lebih asal masuk aja. Jadi kita nggak tahu apa isi dari museum itu. Tantangan kedepannya terkait museum? Wah, tantangannya tentu sangat berat karena kita tahu yang datang ke museum aja bukan kalangan-kalangan yang memang suka akan benda-benda tersebut kayak gitu. Jadi harapanku museum lebih ke ini salah satu juga tesis aku tentang bahas tentang museum juga. Oh gitu. Wah, iya. Okay. Jadi kalau di Museum Radia Pustaka itu yang aku teliti itu mereka itu datang ke situ lebih menginginkan bentuk pameran lokal koleksinya itu bukan monoton yang hanya dijejer-jejer terus bentuknya gitu-gitu aja, tapi lebih ke atraktif lagi seperti itu, kayak misal ada 3D-nya terus ada penjelasannya itu melalui audio visual seperti itu, bukan hanya skrip-skrip belakang seperti itu sih Kak. Oh itu kemungkinan bisa terrealisasi nggak? Bisa sebenarnya kalau memang semua stakeholder itu bekerja sama. Jadi harapannya memang bukan hanya pengelola museum aja yang membetulkan museum ini. Jadi masyarakat juga memberikan saran bagaimana museum ini mau diapakan seperti itu sih Kang. Udah pernah nggak ngobrol dengan teman-teman kenapa sih mereka nggak suka ke museum? Karena bosan ya mungkin ya. Ya itu tadi karena mereka taunya kalau museum itu hanya koleksi yang dipajang terus seperti kayak kita baca buku sejarah bahwa di sana cuma dijelasin lembaran kertas dijelasin ini penemuan siapa di tahun berapa dan jelasin bla 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 bla. Tapi
ada beberapa museum yang memang sudah atraktif kayak yang saya bilang tadi, di salah satunya di Museum Sangiran atau museum yang ada di Jogja itu memang sekarang sudah mulai berinovasi gimana caranya biar anak muda itu lebih suka ke museum. Salah satunya yaitu ada penyampaiannya bukan hanya dari kertas, tapi bisa audiovisual, seperti itu sih Kak. Oke, terakhir ajakan untuk anak muda agar cinta terhadap museum. Ajakannya ya sangat singkat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jalan-jalan ke museum? Terima kasih udah. Terima kasih. Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman. Dah.